Manajemen Dakwah kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Manajemen Organisasi Nirlaba. Kali ini saya akan kelompokkan menjadi beberapa poin yang mana terangkum dalam sebuah soal yang terdiri dari 6 buah soal yang nanti saya akan uraikan dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian manajemen organisasi nirlaba. Apa itu manajemen organisasi nirlaba? Manajemen organisasi nirlaba itu terdiri dari 3 suku kata. Ada manajemen, ada organisasi, dan ada nirlaba. Manajemen diartikan sebagai proses yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling. Dan manajemen terhimpun sebuah kegiatan yang mana dilakukan untuk mencapai kepada sebuah tujuan. Dan organisasi adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Dan nirlaba adalah sesuatu yang berorientasikan kepada sesuatu yang non-profit atau sesuatu yang tidak menginginkan sebuah keuntungan atau tidak mengharapkan sebuah keuntungan. Maka dari itu bisa disimpulkan manajemen organisasi nirlaba adalah proses pengelolaan atau seni mengelola, bisa diartikan seperti itu, terhadap sebuah organisasi yang berorientasikan bukan terhadap sesuatu yang profit atau sesuatu yang menguntungkan. Nah, untuk pengertian manajemen organisasi nirlaba seperti itu. Selanjutnya kepada pembahasan yang kedua, yakni ruang lingkup manajemen organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba membutuhkan pengelolaan yang tentunya berbeda dengan organisasi yang berorientasikan sebuah laba atau sebuah keuntungan. Maka dari itu, ruang lingkup manajemen dakwah, manajemen organisasi nirlaba, manajemen organisasi nirlaba itu terrangkum, terhimpun dalam sebuah pengelolaan yang difokuskan kepada sesuatu yang berorientasikan pada sebuah jasa atau semata-mata hanya melayani masyarakat saja tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Jenis-jenis organisasi nirlaba itu bisa berupa yayasan ataupun bentuk yang lainnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yakni setelah kita mengetahui apa itu organisasi nirlaba, apa itu ruang lingkupnya, maka apa manfaatnya ketika kita sudah mempelajari manajemen organisasi nirlaba? Tentu ketika kita mempelajari organisasi nirlaba secara kontinu, secara berkelanjutan, akan mendapatkan banyak sekali manfaat, baik bagi diri sendiri, kita selaku pelaku organisasi nantinya, ataupun kepada masyarakat pada umumnya sebagai target dari tujuan organisasi itu sendiri. Maka manfaat mempelajari organisasi nirlaba itu, kita akan memahami bagaimana nilai-nilai konsep yang benar-benar terbungkus secara komprehensif, yang tertanam di dalam diri kita sebagai sebuah pemahaman yang nantinya kita aplikasikan di dalam kegiatan organisasi kita, maka diharapkan akan mengeluarkan output yang maksimal, yang memiliki
sebuah konsep yang lebih bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, tentu dengan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang inovatif, dan hal lainnya tentunya untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kita selaku organisasi yang fokus di dalam nirlaba atau di dalam jalan non-profit, yang tentunya bakal sangat terasa sekali kemanfaatannya. Selanjutnya, manajemen strategis untuk organisasi nirlaba. Apa manajemen strategis? Manajemen strategis itu merupakan proses pendekatan yang terintegrasi dengan pendekatan terhadap lingkungan internal maupun eksternal, yang mana ketika kita bisa menganalisis bagaimana potensi kita, bagaimana kekuatan kita, bagaimana peluang kita, bagaimana ancaman kita, tentunya kita yang diartikan di sini merupakan organisasi, maka kita akan mempunyai pola pikir strategis untuk mengendalikan itu semua. Maka terhadap organisasi nirlaba dengan konsep SWOT tadi yang kita tahu adalah SWOT, maka tentunya akan bisa menjadikan organisasi nirlaba ini menjadi lebih strategis lagi tentunya dalam mencapai target sasarannya. Dan selanjutnya kita membahas terhadap sesuatu yang lebih umum lagi, yakni tipe-tipe organisasi. Tipe-tipe organisasi di sini saya fokuskan terhadap organisasi privat dan organisasi publik. Apa organisasi privat? Organisasi privat itu terdiri berasal dari kata Latin yang asalnya itu set apart atau terbatas masyarakat gitu. Jadi tidak ada interaksi secara langsung dengan masyarakat, karena di sisi lain organisasi privat itu adalah organisasi bisnis yang mana berorientasikan sebuah profit. Sedangkan organisasi publik merupakan organisasi yang di sini diartikan organisasi yang melayani publik, organisasi yang berorientasikan kepada pelayanan ataupun jasa gitu. Dan selanjutnya terakhir, filosofi organisasi nirlaba. Bagaimana filosofinya? Tentu berbicara filosofi merupakan pembicaraan sesuatu hal yang paling mendasar. Maka tentunya setiap organisasi memiliki filosofinya tersendiri, akan berbeda satu sama lainnya. Tetapi filosofi organisasi memiliki konsep yang sangat mendasar di dalam organisasi. Tentunya di dalam filsafatnya itu sendiri. Ada aliran-aliran yang memang menjadi fokus dasar dari organisasi itu sendiri. Seperti ada perennialisme atau esensialisme, eksistensialisme, progresivisme atau rekonstruksivisme. Nah, itu semua menjadi landasan dasar semua organisasi. Namun tentu dari semua organisasi ada hal pasti yang mendasari dari setiap perbedaannya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.